Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya lemes banget. Kita ulang lagi biar lebih semangat ya Ibu ya. Ibu-ibu yang ada di Komplek Puspitek Masjid Bahrul Ulum. Sekali lagi saya berikan salam, mohon salamnya dijawab dengan ikhlas dan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, salam itu doa, apalagi kalau dibalas doa itu dengan doa yang penuh dengan keikhlasan dan penuh semangat. Insya Allah Allah beri keberkahan bagi kita semua. Amin. Begitu juga dengan Anda pemirsa yang ada di rumah, doa kami, harapan kami, Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali hari ini kita bisa kembali lagi bersilaturahim untuk mendengarkan guru-guru kita memberikan kajian dalam program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Dan seperti biasa kita juga akan mengangkat tema-tema yang dekat dengan keseharian. Bu, Bu, zaman sekarang banyak orang stres. Banyak orang stres. Banyak orang stres. Lihat di TV, lihat di medsos, lihat di TikTok, semuanya. Itu kalau dengar cerita mereka, aduh kayaknya perlu healing nih. Dan gak jarang di antara orang-orang atau anak-anak muda yang ada sekarang ini, mereka karena gampang stres itu punya kecenderungan ingin bunuh diri. Gak cuman orang tua, anak usia pelajar, SMA pun ada, kuliahan pun ada. Kalau dulu kita biasa dengar Bu orang mau bunuh diri gara-gara putus cinta, ada apa ada? Ada. Zaman sekarang itu udah gak musim katanya. Nah ini jadi satu PR bagi kita umat muslim, kaum muslimin yang ada di Indonesia untuk mendidik anak-anak kita supaya gak gampang stres. Nah untuk membahas tema kita kali ini sudah hadir guru-guru kita yang insya Allah akan menenangkan hati kita, memberikan pencerahan kepada kita mengenai ajaran-ajaran yang ada dalam agama Islam. Untuk itu izinkan saya memberikan salam hormat dan takzim saya kepada kita Kiai Haji Samsul Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah Pak Kiai David Holik. Ya. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Sudah makan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sudah makan sehat. Nah ngomong-ngomong soal sehat zaman sekarang Kiai nggak cuman cukup sehat jasmaninya. Tapi rohani juga sehat. Betul. Tapi ada satu lagi. Dompet juga harus sehat. Masya Allah, terima kasih banyak Kiai sudah hadir sini Kiai ya. Samping beliau sudah hadir juga guru kita Ustadz Samsul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, sehat Ustadz? Sehat, ceria, bahagia. Luar biasa. Ngelihat wajah Ustadz ya Bu ya. Cerah banget nih kelihatan ini. Lampu. Hidupnya kayak gak ada beban nih Ustadz nih. Insya Allah gak ada. Alhamdulillah. Apalagi setelah selesai acara ini makin bahagia. Ya Allah ya Rabbi. Makasih banyak Ustadz udah datang sini Ustadz ya. Afwan. Baik, samping Ustadz Samsul Rahman hadir juga di tengah-tengah ini Bu. Beliau ini adalah lulusan dari Al-Azhar Kairo, yaitu Al-Mukarram Ustadz Asnan Purba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. David Holik. Amin ya Allah. Kita doakan nih. masih proses masih belajar. Ya. Insya Allah. Terima kasih sudah hadir di sini Pak Ustadz Asnan Purba. Ya. Ustadz cerita sedikit dong Ustadz sebelum kita awalin. Kalau waktu zaman kuliah di Kairo itu banyak anak-anak muda Indonesia, mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sekolah di sana yang stres nggak ngadepin dosen-dosennya? Ada nggak Ustadz? Alhamdulillah sekarang mahasiswa Al-Azhar itu dari Indonesia sudah 20.000 mahasiswa. Masya Allah. Stres banyak,
lumayan. Heeh. Kenapa? Karena lulus sarjananya harus hafal minimal 10 juz Al-Quran. Masya Allah. Dites lisan dan tulisan. Allah. Nggak lulus 1, ngulang lagi tahun depan. Ya Allah. Rasanya gitu. Ngilang ngatasin stresnya gimana Ustadz? Tapi nanti aja Alhamdulillah. jawabnya. Insya Allah. Nanti aja jawabnya. Terima kasih ibu sekalian. Baik, terima kasih banyak guru-guruku yang akan membagikan ilmunya di kesempatan berbahagia ini. Tapi sebelumnya saya akan ajak bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang ada di iNews TV tentunya untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Pemirsa, proses pendewasaan bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Banyak tantangan dan juga rintangan yang akan dihadapi. Tak heran, sering kita dengar banyak sekali generasi muda yang kehilangan motivasi hidup, lalu putus asa bahkan sampai mengakhiri hidupnya. Pasalnya, hidup ini memang penuh dengan cobaan. Itu adalah fakta yang tidak dapat dibantah. Lantas, apa solusi yang dianjurkan oleh Islam agar keputusasaan tidak berakhir begitu saja? Iya, itu dia tadi ya, gambaran orang-orang yang dengan cepat mengambil keputusan untuk mengakhiri dirinya karena nganggap bahwa masalah itu nggak ada penyelesaiannya kecuali itu. Ya, ini masalahnya ada di kesehatan jiwa atau kesehatan mentalnya. Nah, ngomong-ngomong mengenai tema ini atau mungkin ada yang berkaitan dengan ini sedikit-sedikit, ada nggak yang mau curhat? Silakan, Ibu atau Bapak. Ya, Ibu, silakan. Nama Ibu apa? Ibu siapa dan pertanyaannya apa? Nama saya Siti Rohmah dari pengajian Puspitek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti Rohmah. Pak Ustadz, saya mau tanya, bagaimana nasib orang yang mengakhiri hidupnya padahal semasa hidupnya dia orang beriman dan baik? Apakah pahalanya akan sia-sia? Oh ya, baik. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih Bu Siti Rohmah. Kiai, guru-guruku, mohon dibahas pertama yang tayangan viral dan mungkin juga bisa dijawab pertanyaan oleh Ibu Siti Rohmah tadi. Silahkan Kiai, fadol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa iNews TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak masalah yang datang dari kehidupan kita ini memang al-mas'alatu nisfun minal hayati. Problem itu sebagian dari kehidupan kita. Nah, ada pertanyaan tadi, bagaimana orang gara-gara banyak problem lalu bunuh diri? Apakah kebaikannya itu hilang apa tidak? Menurut pendapat Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, bahwa inna man qatala nafsahu, barang siapa yang telah membunuh dirinya sendiri, itu adalah kana ismuhu aksara mimman qatala ghairuhu. Dosanya lebih besar daripada orang membunuh orang lain. Jadi menghilangkan nyawa dirinya sendiri itu dosanya lebih besar daripada menghilangkan nyawa orang. Sementara menghilangkan nyawa orang lain saja itu masuk dalam kategori al-kabair, dosa-dosa besar. Itu Nabi melarang, istanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Salah satunya adalah qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq. Menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada alasan tertentu. Nah, sekarang bagaimana ini orang membunuh dirinya sendiri, sementara mungkin mudanya orang baik-baik. Memang secara teks, orang yang melakukan perbuatan bunuh diri dalam hadis disebutkan dia akan khalidan muhalladan
fiha abadan. Jadi akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Nah, dalam memahami teks ini, para ulama berbeda pendapat. Salah satunya adalah seorang ulama berpendapat bahwa teks ini harus dipahami bahwa orang yang membunuh atau melakukan pembunuhan terhadap dirinya sendiri, kalau ia meyakini bahwa itu adalah perbuatan yang halal, maka dianggap irtadda anil millah, keluar dari agama, maka kafir. Itu dipahami seperti itu. Nah, pemahaman Khalid dan Muhallada selama-lamanya itu hanya kinayah saja. Tetapi sebagian ulama berpendapat masih dianggap sebagai muslim dan ada peluang potensi untuk masuk surga. Ya. Saya kira itu kira-kira pendapat ulama. Ya, baik. Terima kasih banyak Kiai. Silakan selanjutnya kita dengarkan dari guru kita Ustadz Asnan Purba. Silakan Fadil Ustadz. Baik, terima kasih Dr. David. Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Penjelasan Pak Kiai tadi sudah memberikan penjelasan yang cukup tegas. Saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk membuka Al-Quran surat At-Taghabun, surat An-Nisa ayat 29 ayat 30. Nah, boleh dilihat di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Apa kata Allah di situ? Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah sangat sayang kepada kalian. Nah, surat An-Nisa ayat 29-30. Ayat 29-30. Kemudian Allah katakan, "Wa may ya'mal dzalika zulman wa udwana." Barang siapa atau may yaf'al dzalika zulman wa udwana, barang siapa yang melakukannya dengan kezaliman dan penuh permusuhan, saufa nuslihi nara. Nah, tadi jelas akan dimasukkan ke dalam api neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan mudah sekali bagi Allah untuk memasukkannya. Ada sebuah tafsir kontemporer yang menarik menyikapi ayat ini. Profesor Dr. Muhammad Said Tontowi dalam tafsir Al-Wasit Grand Syekh Al-Azhar mengatakan bukan berarti orang-orang yang ingin cepat mati itu dia ingin bertemu Allah. Ada orang yang memang tidak sanggup menghadapi hidup ini ingin cepat mati. Nah, orang-orang inilah yang Allah ancam. Karena kalau kita baca kisah salafus soleh, banyak yang ingin cepat mati. Para ulama besar itu ingin cepat mati bertemu Allah. Karena tidak ada kebahagiaan yang besar kecuali bertemu Allah dengan husnul khotimah. Tapi ini masalahnya bunuh diri. Maka Allah ancam di situ dengan kata-kata Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Nah, saya ingin menambahkan kalau orang yang ingin cepat mati boleh atau tidak, kan begitu? Nah, ada hadis yang lain, Rasul katakan, la yatamannayanna ahadukum al-mauta min durrin asobah. Tidak boleh karena banyaknya penderitaan, suami nggak perhatian, begitu ya, Bu ya? Atau suami nambah lagi bunuh diri aja lah, kan begitu ya? Atau suami juga ya Allah, istri diajarin nggak mau berubah, udah bunuh diri aja. Kalaupun harus begitu, ada doanya Rasul ajarkan. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Ya Allah, kalau memang hidupku ini membuat aku lebih baik, maka berikan aku panjang umur untuk itu. Dan kalau wafatku ini lebih baik, maka berikan aku wafat yang terbaik. Ini penting di sini digarisbawahi kepada Bapak Ibu sekalian supaya jangan mudah minta mati kepada Allah sementara amal ibadah kita belum siap. Orang yang wafat mendahului kita berbaik sangkalah. Mungkin Allah sedang menghentikan dosa-dosanya.
dan kita diberi umur panjang sampai saat ini, berbaik sangkalah Allah sedang memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Masya Demikian. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Asnan Pubra. Silakan selanjutnya Ustadz kita yang wajahnya cerah, Masya Allah. merona. Ustadz Samsur Rahman. Betul Ustadz Afwan. Bang Silakan. David Holid, terima kasih. Ustadz Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak apa kabar? Baik. Jawab sehat, Sehat. ceria, Ceria. bahagia. Bahagia. Insya Allah bahagia semua di sini. Amin. Menanggapi pertanyaan ini dan mendengarkan pesan dan tausiah dari dua guru kita ini yang luar biasa. Mudah-mudahan beliau sehat semuanya, panjang Amin. umur dalam kebaikan, Amin. dan semua para pemirsa iNews TV dalam acara cahaya Hati Indonesia. hati, semuanya mudah-mudahan dalam berkahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Banyak orang mengira bahwa kematian menyelesaikan masalah. Banyak orang mengira setelah meninggal dunia itu sudah tidak ada masalah. Padahal justru setelah meninggal itulah justru banyak masalah. Tergantung bagaimana amal perbuatan kita selama di dunia. Kalau selama di dunia kebaikan-kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita, maka mudah-mudahan wafatnya husnul khotimah. Bapak Ibu, jamaah sekalian dan para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata setelah orang meninggal dunia, itu semuanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan. Bahayanya kalau dia meninggal ya karena bunuh diri. Kita ini Bapak Ibu nggak berhak atas diri kita loh. Hanya Allah yang berhak atas diri kita. Bagaimana mungkin kita menyakiti diri kita sendiri padahal tubuh kita ini saja adalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penting sekali kita kembali kepada Allah. Kalau Allah mau mah gampang, kun, jadi kita baik. Tapi yang Allah mau adalah mau nggak kita kembali kepada jalannya Allah Subhanahu Wa Taala supaya semua selesai, hidup dalam tekanan, hidup dalam masalah. Insya Allah kita akan lanjut dalam segmen berikutnya. Terima kasih banyak Ustadz. Ya Allah, siapa bilang ya kan bunuh diri itu bisa mengakhiri masalah. Justru setelah kita wafat, kita meninggal, kita harus siap mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita dan semua masalah yang kita buat, ya kan? Nah makanya jadi logikanya harus dipakai itu ya. Gimana caranya supaya kita buat yang punya masalah, stres ya, Islam mengajarkan untuk menjadi orang-orang yang tenang jiwanya ya. Bagaimana Islam mengajarkan itu dan bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia. Ya Imam Rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi abidunya ya wa akhirati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung di Cahaya Hati Indonesia. Dan tadi kita sama-sama menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan langsung saja kita simak kajiannya bersama dengan guru kita, Kiai Haji Samsul Ma'arif. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa Anyus TV yang dirahmati Allah, terutama host yang ganteng sekali, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang berbahagia. Tadi kita sudah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Surah apa Bu? Al-Hadid ayat 22. Ma asoba min musibatin fil ard. Tidaklah musibah itu ditimpakan atau menimpa fil ardi, di alam ini, di bumi ini, wala fi anfusikum, dan tidaklah musibah itu ditimpakan kepada diri-diri kalian illa kecuali fi kitab, sudah ada catatannya di Lauhil Mahfud. Pertanyaannya, mahiyal musibah wa ma adraka mal musibah. Apa itu yang dimaksud dengan musibah? Ibnu Mangdur dalam kitab Lisanil Arab menjelaskan bahwa musibah itu al-amru al-makruh yang zilubil insan. Perkara yang dibenci, yang tidak kita sukai, yang menimpa kepada kita, itu namanya kira-kira gampangnya sesuatu yang tidak enak. Kira-kira kalau sakit enak apa enggak Bu? Enggak enak. Duitnya lagi enggak ada, enak apa enggak?
Dompetnya lagi tipis, enak apa enggak? Enggak. Nah, yang enggak enak itu sering disebut dengan musibah. Untuk apa Allah kok memberikan kita ini musibah? Mestinya kalau kepingin yang enak-enak, kepinginnya kita. Kalau bisa kita ini hidup yang senang-senang aja, betul nggak Bu? Betul. Itu maunya bapak-bapak, ibu-ibu. Padahal maunya Allah, orang itu dikasih kadang-kadang sesuatu yang sifatnya melapangkan. Dalam bahasa Al-Quran namanya sarro. Kadang-kadang dikasih yang sifatnya menyempitkan. Dalam bahasa Al-Quran sering disebut dhorro. Nah, musibah itu salah satu tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan derajat seseorang. Jadi semua pasti kita ini diuji oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami uji kamu sekalian, kata Allah. Seberapa banyak diuji oleh Allah? Bisyai'in, sedikit. Bisyai'in qalilen, sedikit. Kenapa sedikit? Kalau banyak nggak kuat. Potongan kayak begini kok. Seminggu nggak dikasih uang belanja aja ngambeknya sebulan. Ada nggak yang begitu? Mana orangnya Bu? Dikasih oleh Allah ujian rasa ketakutan, apalagi menjelang pilpres, pemilu, banyak orang yang mulai ketakutan. Ada nggak? Mana orangnya? Diuji oleh Allah, lapar, diuji oleh Allah, kurang duit. Ada yang pernah diuji oleh Allah kurang duit? Jangan kenceng-kenceng kurang duit. Diuji oleh Allah kematian, tapi apa kata Allah? Wa basyir, berilah kabar gembira kepada siapa? As-sabirina, kepada orang-orang yang Sabar. Sinten tiang-tiang engkang sabar kalau wau? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka orang-orang sabar adalah manakala tertimpa musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu bisa jadi musibah yang Allah berikan kepada kita itu bagian rahmat Allah. Yang enggak enak-enak itu jangan-jangan itu bagian kasih sayang Allah. Maka kita tidak boleh putus asa. Wala tai'asu mir rauhillah, jangan kalian putus asa mir rauhillah, ay min rahmatillah. Wala taqnatu, ya, min rahmatillah, jangan engkau putus asa akan rahmat Allah, karena bisa jadi musibah itu bagian kasih sayang Allah. Jangan sampai kalian melakukan perbuatan gara-gara mendapatkan ujian. Apa? Bunuh diri. Bunuh diri itu enggak boleh. Bahkan dalam teori medis itu ada teori etanasia. Etanasia itu dalam ilmu kedokteran, orang yang sudah sakit banget,
tidak mungkin secara medis disembuhkan, apa boleh kira-kira minta kepada dokter agar dibunuh saja, dihilangkan nyawanya? Ternyata menurut ulama, etanasia aktif yang meminta kepada dokter atau dokter ya yang menyuntik supaya orang itu mati, maka orang yang meminta itu dianggap bunuh diri. Dokter yang menyuntik tadi dianggap telah menghilangkan nyawa orang lain. Etanasia aktif tidak boleh. Kalau etanasia pasif, misalnya orang sakit enggak diobatin, boleh apa tidak? Ini terjadi perbedaan di kalangan ulama. Kalau mau tahu, ngundang saya ceramah lagi di sini, Bu. Karena jamnya udah habis tuh. Terima kasih. Baik, Kiai. Terima kasih banyak, Kiai. Silakan Ibu atau Bapak ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Pak. Silakan Pak. Namanya dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng dari pengajian Blok 3 Puspitek. Ya. Ini saya mau tanya, ada cerita anak kelas 4 SD itu karena nunggak SPP ditekan dari sekolahan, di rumah nggak ada duit, akhirnya dia bingung bunuh diri. Kemarin juga ada anak SD yang bunuh diri. Sekarang pertanyaannya, bunuh diri saat masih anak-anak sama orang dewasa, apakah tingkatan dosanya beda gitu? Ya, baik. Terima Sekian, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini anak-anak maksudnya belum akil balik gitu ya Pak ya? SD ya? Kelas 4 SD Iya, Pak. kelas 4 SD belum akil balik ini, Kiai. Silakan, Kiai. Ya, jadi begini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dalam pandangan hukum Islam, seseorang yang sudah mendapatkan beban, itu namanya mukallaf. Beban apa saja, diantaranya beban melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, bunuh diri itu larangan Allah, maka seseorang dikasih beban supaya meninggalkan larangan Allah. Kalau masih anak-anak itu belum terkena beban, maka segala sesuatunya belum dicatat. Kecuali kalau sudah balik, ya, balik baru. Nah, saya ingin tambahkan supaya lebih paham lagi. Imam An-Nawawi, ya, itu menjelaskan bagaimana orang kok bunuh diri. Apakah masih punya kesempatan masuk surga apa tidak? Secara teks hadisnya adalah khalidan mukhalladan fiha abadan, selama-lamanya. Padahal dia muslim. Orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah masih punya hak masuk surga. Nah, orang bunuh diri kan masih Islam itu. Ini jawabannya bagaimana? Imam Nawawi menjawab begini. Ada beberapa pandangan tentang hadis bahwa orang yang bunuh diri itu masuk neraka selama-lamanya. Pertama, kalau orang itu meyakini bahwa bunuh diri itu halal. Sementara bunuh diri itu perbuatan yang haram, jelas haramnya. Menghalalkan sesuatu yang jelas haramnya, ini sama dengan kafir. Ya. Yang nomor dua, kalimat selama-lamanya itu adalah kalimat metafor. Memang itu menunjukkan selama-lamanya, tapi dipahami hanya ingin menyatakan bahwa orang yang bunuh diri itu akan dimasukkan neraka yang sangat lama. Tapi karena dia masih Islam, masih punya peluang masuk surga. Karena apa? Karena masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu sebabnya orang yang bunuh diri masih diwajibkan bagi kita untuk melaksanakan sholat mayit kepada orang yang mati karena bunuh diri. Karena dia secara zahir tidak dianggap sebagai orang yang kafir. Ya. Oke. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak
Kiai, Bapak sudah jelas ya Pak ya jawabannya ya. Kita dapat ilmu ya Ibu ya tentang anak kecil yang melakukan bunuh diri bagaimana hukumnya. Baik, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Habibunal Karim, Habibunal Karim, Syairillah, 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 Ya Karim, Ya Karim. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Watskuruni askurkum waskuruli wala ta'furun. Nah ini jadi satu pengingat bagi kita semua. Nah apa makna yang ada di dalam ayat ini? Sama-sama kita simak kajiannya bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Samsul Rahman. Fadal Ustadz. Syukran Bang David Khalid. Semoga panjang umur, sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Kalau baik biasa itu. Oh, jadi Ulang gimana? lagi. Sehat, Sehat, ceria, ceria. bahagia, alhamdulillah. Kita ulang. Sehat, ceria, bahagia, alhamdulillah. Ada gerakannya boleh? Oh, boleh Ustadz. Ikuti saya. Sehat, peluk badannya biar tambah sehat. Sehat, ceria, bahagia, alhamdulillah. Coba sekali lagi ya, Ayo. biar semangat ya. Ayo. Maklum Bang David, Ya. kalau acara seperti ini, orang tua seperti ini, konsentrasinya hanya 15 menit. Oh, iya. Jadi kalau dibiarkan saja insya Allah makin ke belakang makin wah. Apa kabar semuanya? Sehat, bahagia, Alhamdulillah. Coba lihat kanan kirinya, wajahnya udah bahagia belum? Coba lihat kanan kirinya. Udah bahagia belum? Semoga tambah bahagia. Karena semuanya hadir karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya jamaah Masjid Bahrul Ulum Puspetek Tangerang Selatan. Betul ya? Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah. Amin. Dengan ampunan dan kasih sayang. Amin. Rezeki yang berlimpah. Amin. Mudah-mudahan bisa pergi ke Mekah. Amin. Amin ya robbal alamin. Siapa yang di sini pengen bahagia? Angkat tangan. Bilang saya gitu. Siapa yang pengen bahagia? Saya. Banyak rezekinya. Panjang umur. Saya. Insya begitu ibu bilang saya, insya Allah malaikat di kanan kiri mengaminkan. Amin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengingatkan ana inda zonni bi abdi. Aku itu tergantung bagaimana prasangka hambaku kepada aku. Kalau kamu bilang hari ini bahagia, maka insya Allah selalu dalam keadaan bahagia. Tapi kalau kita bilang sumpek, males, suram, males gua, maka lama-lama hidupnya seperti apa yang dia ucapkan.
Ibu, mari kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang dirindukan, dapat syafaat Nabi Muhammad SAW berserta semua keluarga kita. Memahami ayat yang tadi dibaca Bang David dan semuanya jamaah sekalian serta pemirsa iNews TV dalam cahaya ilahi, betul ya? Cahaya hati. Cahaya hati, maaf. Indonesia. Ya. Maaf, cahaya hati. Saya ingin sampaikan bahwa ayat tadi mengajarkan kepada kita untuk bahagia dan untuk bersyukur. Itu syarat kita bebas dari semua tekanan hidup. Kepada siapa kita mengingat? Kepada siapa? Yang paling gampang ingat kepada, karena ternyata makanan hati itu adalah zikir. Makanan hati itu adalah berbuat baik. Makanan hati itu adalah senantiasa berdoa. Kalau hati kita sering dikasih makanan-makanan yang terbaik, maka insya Allah kita mudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dekat dengan Allah, maka insya Allah dia akan jauh dan terbebas dari semua hal-hal yang berbahaya dalam dirinya. Kenapa? Fazkuruni azkurukum. Jadi semakin kita ingat dengan Allah, Allah makin gimana jamaah sekalian? Makin sayang sama kita. Allah itu makin dekat sama kita. Bahkan Allah itu lebih dekat dari orang yang ada di sebelah kanan kiri kita ini. Allah itu lebih dekat dari urat nadi yang ada di leher kita. Cuma sayangnya, kenapa kita tidak mengutamakan Allah? Kita lebih mengandalkan ilmu kita, otak kita, pikiran kita. Apa yang terjadi? Ketika kita tidak bisa mengandalkan kemampuan diri kita, yang terjadi apa? Stres. Kita pikir yang namanya bahagia itu harta. Kita pikir yang namanya bahagia itu jabatan. Ternyata kebahagiaan itu adalah ketika kita banyak mengingat Allah. Qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Ketika berdiri, ingat Allah. Ketika duduk, ingat Allah. Ketika berbaring, ingat Allah. Maka mudah-mudahan dalam keadaan seperti itu, kita nanti wafatnya dalam keadaan ingat Allah. Insya Allah. Bahkan kalau orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, yang muncul adalah rasa syukur. Kenapa sih ada orang stres di dunia ini? Kenapa sih ada orang tidak bahagia di dunia ini? Karena apa Bu? Karena apa Pak? Karena kurang bersyukur. Ya. Ada orang yang happy, ada yang unhappy. Ternyata menurut penelitian, orang yang unhappy atau tidak bahagia sederhana. Dia lupa dan tidak mau bersyukur. Sederhana kan? Bahagia itu ternyata sederhana. Tapi anehnya banyak orang mengejar-ngejar kebahagiaan itu sampai ke luar negeri. Bela-belain beli mobil baru. Nyicil-nyicil deh gak apa-apa. Yang penting kelihatan bahagia. Padahal setiap tanggal tagihan, setiap jatuh tempo, wah luar biasa. Ada yang kayak gitu? Coba lihat kanan kirinya, begitu nggak dia tuh? Biar kredit asal kesohor. Oh gitu. Biar tekor asal kesohor. Tapi saya yakin jamaah semua di sini insya Allah baik-baik saja. Amin. Dan kita doakan selalu dalam keadaan baik. Amin. Maka syaratnya yang Allah mau adalah senantiasalah berzikir. Berzikir itu Pak nggak mesti pakai wudhu. Berzikir adalah ibadah yang paling mulia. Dan Allah senang sama hambanya yang mau berzikir. Dalam keadaan apapun kita berzikir, insya Allah diberikan ketenangan. Bukankah kita membutuhkan ketenangan? Ya. Buat apa rumah mewah, mobil bagus, jabatan luar biasa, uangnya apa? Anaknya, istrinya, Yang ngomong ibu ya Bu ya. ibu loh. Ibu yang ngomong Pak. Bapak sih senyum-senyum gimana gitu. Bapak mau jawab istrinya langsung nengok ke bini sebelah. Apakah itu orang yang bahagia? Bisa iya, bisa enggak Bu?
Bisa jadi juga bahagia. Betul? Betul. Cuma sayangnya kalau mereka sudah punya segalanya, itu cuma kebahagiaan dunia. Itu cuma kebahagiaan sementara. Untuk yang sementara ini anehnya kita bela-belain segala-galanya. Kita rasanya sakit hati kalau ngeliat tetangga beli kulkas baru. Kita rasanya demam gitu kalau ngeliat tetangga renovasi rumah. Kita mengukur kebahagiaan kita karena orang lain. Mau sampai kapanpun gak bahagia. Maka Allah perintahkan kepada kita, kembalilah kepadaku. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita diminta untuk rajin sholat. Tujuannya apa? Biar bahagia, Bu. Mungkin gak langsung selesai, Bang Khalid, masalahnya, tekanannya, hutangnya, penderitaannya. Tapi paling tidak kita diberikan ketenangan. Sebab kalau orang tenang, dia bisa menemukan solusi dan jalan keluarnya. Orang kalau nggak tenang, orang kalau nggak fokus, orang kalau gerasak gerusuk, identik dia akan tergesa-gesa dan identik dia salah jalan. Ya. Allah sayang sama kita, maka kita diperintahkan apa pertama? Berzikir. Ucapkan yang pertama apa? Berzikir. Yang kedua senantiasa bersyukur. Kalau kita bersyukur nikmatnya gimana, Bu? Pak? Ditambah. Insya Allah. Tapi kalau kita kufur, insya Allah penderitaan bertambah. Ya. Saya kembalikan kepada abang Baik, kita. terima kasih banyak Ustadz Syamsur Rahman. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat, ceria, bahagia. Alhamdulillah. Masya Allah. Langsung deh senyum ya Bu ya. Iya. Padahal tadi pasti udah langsung melek lagi. Silakan yang mau bertanya siapa? Ibu langsung pertanyaannya. Izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Billy Sukma dari Majelis Taklim Puspitek. Begini Ustadz, apabila kita punya saudara yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, apakah doa yang kita panjatkan kepadanya itu bakal diterima gitu Ustadz? Oke. Mohon pencerahannya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pertanyaannya bagus banget ini ya. Ibu dan jamaah sekalian yang insya Allah disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban kita kepada yang sudah meninggal adalah mendoakan. Masalah diterima atau tidak, Allah lah yang akan nanti menghitungnya. Cuma sebagai orang muslim dan mukmin, kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengampun. Sebanyak apapun kesalahan dan dosa kita, insya Allah diampuni. Nah tugas kita fardu kifayahnya adalah Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi orang yang ada di alam kubur pun mereka terus mengharapkan doa dari kita. Even orang yang mati bunuh diri, apalagi mati bunuh diri Bu, itu kesiksanya luar biasa. Bahkan pisau, racun yang dia gunakan untuk bunuh diri itu kekal nanti di akhirat. Dia akan terus tusuk-tusuk badannya dengan pisau yang dia gunakan. Dia akan terus minum racun yang dia pakai untuk membunuh dirinya. Bagaimana semuanya itu bisa diringankan? Doa. Maka doakanlah. Mudah-mudahan kalau kita semasa hidup mendoakan orang yang meninggal, kalau suatu hari nanti kita meninggal, mudah-mudahan kita didoakan oleh banyak orang. Amin, amin. Itu, Bu, amin. ya. Amin, ya Allah. Makasih banyak Ustadz Syamsur Rahman. Sama-sama Bang Ya, Khalid. makasih ya Bu ya, terjawab ya Bu. Tetap doain Bu, kan ada doanya. Doanya Allah firli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, yang hidup maupun yang sudah mati. meninggal. Ya baik, sudah mati. Baik, itulah dia, kita kaum muslimin selalu mendoakan kebaikan buat semuanya, hidup dan yang mati. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi habis ini, kita mau ngaji bareng sama Kiai Munawir Ngacir. Jadi tetap di Cahaya Hati Indonesia. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Kita selalu berharap bahwa di dalam kehidupan Allah mampukan kita di dalam menghadapi setiap masalah. Tapi seringkali kita lupa bahwa dalam keseharian kita tidak jarang justru kita jauh dari Allah. Nah, untuk membahas tema kita kali ini, langsung saja kita simak kajiannya bersama dengan guru kita, Ustadz Asnan Purba. Fadhal Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawabannya insya Allah para pemirsa Cahaya Hati Ainus TV semangat, belum ada beban ini kayaknya. Amin. Tapi tadi suara host kita tadi agak melemah, mungkin ada beban ini kayaknya. Iya. Mudah-mudahan tidak ya, Kang David ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memahami atau mendapatkan cobaan hidup itu adalah bagian yang tidak bisa kita hindari. Tapi ada hal yang perlu sama-sama kita yakini. Bapak Ibu silahkan dibuka surat At-Taghabun ayat 11. Apa kata Allah di situ? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Coba kita lihat. Tidaklah musibah itu menimpa kita. Tidaklah musibah itu mengenai kita. Illa biiznillah. Kecuali atas izin Allah. Artinya semua yang terjadi itu sudah tahta muraqabatillah. Itu sudah dalam pandangan dan penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai orang yang beriman, apa kata Allah? Wa may yu'min billah. Ketika dia yakin bahwa musibah itu datangnya dari Allah, maka Allah gunakan redaksinya yahdi qalbah. Kata-kata yahdi dalam teori bahasa Arab adalah fi'lul mudhari' yufidul hudur wal istiqbal. Selama dia yakin kepada Allah bahwa musibah itu semuanya dari Allah, maka selama itu Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Sehingga para salafus salih dalam kitab Wasaya Rasul yang dikarang oleh Syekh Muhammad Bakar Ismail menggambarkan tingkatan ridho itu dengan 3 tingkatan. Level yang pertama, dia melihat musibah itu sebagai satu kesatuan yang pasti ada hikmahnya. Kalau kita lihat ada orang tua dulu ya, kena musibah, kenapa ya hidup saya begini amat, begitu ya. Udahlah ambil hikmahnya. Ada hikmahnya insya Allah itu. Gitu. Nah, terus kata bapak ini, coba kamu yang kena. Nah, pas kamu yang kena ada hikmahnya, dibalikin lagi kan begitu ya. Ini orang yang dapat petunjuk Allah, setiap terkena musibah diambil hikmahnya, dan itu dikatakan oleh salafus salih, man arafallah azalat tuhmah wa qala kullu fi'lihi bil hikmah. Ketika dia tertimpa musibah hal yang tidak menyenangkan, tidak sesuai ekspektasi, dia katakan ini dari Allah. Pasti ada hikmahnya, pasti ada rencana besar Allah terhadap hambanya. Yang pertama itu. Tapi itu level standar itu, stempel secara umum, ada hikmahnya. Yang kedua, ini yang paling luar biasa. Dia menghadapi musibah itu
Dia merasa sedang menikmati musibah itu karena dia merasa Allah sedang bersama dia. Karena setiap Allah menguji hambanya, Allah sedang menuntunnya untuk naik ke derajat yang lebih mulia lagi. Dan itu Rasul katakan, "Mayyuridillahu bihi khairan falyusibhu." Ketika Allah hendak memberikan kemuliaan kepada hambanya, Allah uji dia dengan segala bentuk cobaan dan musibah. Makanya yang level kedua ini di atasnya, gimana? Dia nikmati musibah itu. Dia katakan, sudahlah nikmati aja. Indah insya Allah itu. Karena memang dia merasa ini adalah masa di mana dia diuji Allah. Dan dia tahu kalau dia melewati ujian ini, dia akan naik level. Tapi kalau gagal, dia akan turun level. Tapi ada level yang ketiga. Ini yang kata Allah, yahdi qalbah. Apa? Dia menganggap ujian itu karena Allah cinta kepadanya. Sehingga kalau dia sudah menghadapi seperti ini, maka hilanglah seluruh persangkaannya. Tidak ada rasa marah, tidak ada rasa baper, tidak ada rasa sedih. Kenapa ya saya sudah banyak berkorban, tidak ada yang mengapresiasi. Kenapa ya saya sudah berjuang tidak sukses-sukses. Kenapa ya saya sudah setua ini masih menderita aja. Kenapa ya anak saya tidak pernah mengenal saya. Itu hilang. Karena dia tahu musibah itu membuat dia dimakin cinta dan cinta Allah Subhanahu wa taala, dan itu dibuktikan. Siapa 5 nabi besar yang Allah cintai? 5 nabi besar itu adalah yang rasulnya ulul azmi, yang paling besar penderitaan dan perjuangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu bikulli syai'in alim. Kalau begitu, apakah dengan keyakinan kita bahwa musibah dari Allah dan kita menerima itu, apakah mungkin Allah memberikan musibah itu di luar kapasitas kita? Tidak. Allah tegaskan pada surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakinlah ketika Bapak Ibu menerima musibah itu, berarti memang Bapak Ibu layak dan kompeten menerima itu. Pasti. Karena Allah sudah menjamin itu. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kan itu pertanyaannya. Maka surat At-Tolak ayat 4 sebagai jawabannya. Dan yang dibacakan oleh Qari'ah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah gunakan kalimat yaj'al. Kata-kata yattaqi itu fi'lu syarat. Man itu adatus syarat, huruf syarat. Siapa? Yattaqi, bertakwa kepada Allah. Maka jawab syaratnya dalam kaidah bahasa Arab, Allah akan ciptakan, Allah akan berikan, Allah akan skenario-kan seluruh jalan keluar atas masalah yang dia terima. Dan takwa itu bagaimana mengukurnya? Yang dikatakan tadi, hanya orang beriman yang bisa bertakwa itu, dan hanya orang yang berzikir kepada Allah lah yang bisa mengambil kesempatan itu. Dan Allah sudah pastikan, tidak mungkin seorang muslim itu bisa menghadapi musibah itu kalau bukan karena Allah telah memilihnya, dan kalau bukan Allah hendak mengangkat derajatnya. Maka yang perlu kita bangun Bapak Ibu sekalian, yakinilah bahwa musibah yang kita terima itu semuanya memang dari Allah dan tujuannya hanya untuk membuat kita lebih mulia. Itulah kenapa kalau kena musibah apa yang kita ucapkan? Inna lillah. Semua dari Allah, wa inna ilaihi rajiun. Dibuka Al-Baqarah 156 157. Ketika dia mengucapkan iku ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Allah yang mendoakannya. Allah yang merahmatinya. Dapat petunjuk, dapat rahmat. Caranya banyak. Bisa datang teman yang mengingatkan. Sabar ya, kamu kena musibah, hilang mobil 1. Saya masih mendingan, istri saya yang hilang. Betul? Sabar ya. Nah, ini saya punya kisah nyata ini. Ketika saya lagi kuliah di Mesir di Al-Azhar itu tahun 2001, ibu saya wafat. Besoknya saya ujian. Saya harus memilih apakah saya pulang ke Indonesia
untuk melayat ibu saya? Apakah saya besok ujian? Karena pilihannya kalau nggak ujian, putus beasiswa, kan begitu. Saya milih ujian. Ketika sampai pada titik bersedih, seperti hilang rasa semangat untuk apa kuliah, oh ibu udah nggak ada, pulang mau ngapain? Teman saya yang dari Aceh. Nah ini enaknya kalau merantau itu semua jadi saudara. Apa katanya? Bersabarlah wahai saudaraku. Ayahku, ibuku meninggal karena saat itu gerakan Aceh Merdeka, operasi militer. Aku nggak tahu kuburnya di mana, hilang aja. Engkau masih bisa pulang, ada kuburannya. Saya langsung tek. Masya Allah. Kalau kita sudah terkena musibah, maka lihatlah orang yang lebih berat dari kita, maka insya Allah akan turun tensi kita, dan kita akhirnya mengatakan, Alhamdulillah ala kulli hal, karena Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, karena Nabi SAW kalau melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya atau yang tidak dia sukai, dia akan katakan, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala hal yang ada kepada kita, baik yang enak, tidak enak, baik yang bermasalah ataupun tidak bermasalah. Inilah yang membuat kita insya Allah kuat menghadapi cobaan itu, karena semua dari Allah, maka mintalah kepada Allah untuk mendapatkan jalan keluar dan solusinya. Demikian Mas Hafid, mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Hasnan. Turut berduka cita ya Ustadz ya. Orang tua meninggal itu momen yang paling berat bagi seorang anak. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi membuat kita jadi berpikir juga ya Bu ya, bahwa pada saat kita merasa paling sedih, lihat ada orang lain juga yang ternyata lebih sulit dari kita, tapi mereka masih bisa menghadapi permasalahannya. Silakan, ada yang mau bertanya, Ibu, Bapak? Silakan Pak. Masya Allah. Mic-nya ada di situ? Ya, silakan. Langsung saja Pak, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahdi Mahmud dari Majelis Masjid Bahrul Um ini Ustadz. Saya mau bertanya Ustadz Khalik. Ya, ini pertanyaan, bagaimana cara untuk memberikan arahan nih kepada anak agar mau bersabar dan menerima ujian yang berat, misalnya hidup susah atau bagaimana sebagai orang tua, agar anak mau menerima keadaan orang tua, bagaimana caranya? Demikian pertanyaan itu, terima kasih Ustadz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Hasnan. Baik, tadi ke Ustadz Dafiq, saya menemani Ustadz Dafiq untuk menjawab ya Pak ya, izin ya. Baik Pak. Terkait dengan bagaimana kita mengajak orang untuk bisa menerima musibah itu, biasanya jawaban yang paling pamungkas adalah kita sudah merasakan musibah itu dulu. Itu standarnya begitu. Tapi ada masalah yang kalau diceritakan nggak harus mengalami. Contohnya kematian. Kan nggak harus mati dulu kan baru cerita kematian. Yang pertama, kita akan mengambil penjelasan Rasulullah SAW. Apa kata Rasul itu? Ma min muslim tusibuhu musibatan fayaqulu ma amarahullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Summa qala Allahumma ajurni. Allahumma ajurni. Kemudian wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha fa akhlafallahu lahu khairan minha. Ada sebuah hadis yang menarik untuk menjawab itu. Sebelum kita memberikan nasihat tentang hidup kepada anak kita dan kepada siapapun, setiap muslim yang terkena musibah, maka yang pertama dia ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia baca Allahumma ajurni atau ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala terhadap musibah yang menimpaku. Karena tidak semua orang mampu bertahan terhadap musibah. Bayangkan doanya, ya Allah berikan saya pahala terhadap musibah ini. Coba itu. Enggak semua orang kuat itu. Yang ada nambah dosa. Menyesal, mempersoalkan kehidupan, kenapa saya dilahirkan, kenapa saya punya bapak ini, kan begitu ya. Kenapa punya orang tua susah amat, kan begitu ya.
Wa akhlif li khairan minha, ya Allah berikan saya pengganti yang lebih baik. Maka Allah akan memberikan gantinya. Bisa jadi dia punya orang tua yang tidak mampu menyekolahkannya. Lalu Allah turunkan orang tua asuh dengan beasiswa yang cukup banyak dia terima. Dan itu banyak kisahnya. Para orang-orang besar itu hidupnya dari beasiswa. Orang tua aslinya tidak punya uang. Tapi orang tua yang Allah kirim melalui tangan pemberi beasiswa. Karena dia berprestasi, lebih banyak dia terima. Mungkin kalau ayahnya kaya dia nggak dapat beasiswa. Malas belajar, bapak udah kaya, tidur bangun sudah kaya kan begitu. Nah, yang kedua, harus ada yang disebut dengan kerelaan atas apa yang dia terima, dan itu harus dicontohkan oleh orang tuanya dengan budaya menerima apa yang telah Allah tetapkan kepadanya. Dan ini yang agak sulit. Kita minta anak kita untuk ridho atas apa yang diterima. Tapi kita orang tua kadang-kadang nggak ridho sama anak kita. Udah saya sekolahkan, udah saya ini nggak ada berakhlak sama saya. Jadi anak disuruh ridho atas keadaan, bapak ibunya tidak ridho dengan kapasitas anaknya. Banyak yang begitu. Nah, maka perlu dibangun apa? Kerelaan bersama, ridho. Kata Rasul, wardi bima qassamallahu laka takun agnan nas. Orang tuanya ridho dapat anak. Kalau anaknya nakal, maka bayangkan dia sedang menjadi seorang Nabi Nuh. Karena anak nakal itulah dia jadi nabi dan masuk surga. Kalau dia punya anak, orang tuanya nggak benar, maka bayangkanlah dia seperti seorang anak Nabi Ibrahim yang punya bapak tidak beriman. Karena itu dia jadi nabi dan masuk surga. Jadi melihatnya dengan kacamata positif, dan itulah yang disebut dengan rela dan ridho atas seluruh yang telah Allah kepadanya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, dia harus mengucapkan alhamdulillah atas seluruh apa yang dia terima. Hadis itu tadi saya bacakan di awal, karena Nabi SAW, iza ra'a ma yasurruhu, kalau melihat yang membuat dia senang, dia katakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang sempurna yang telah diberikan kepadaku. Wa idza ra'a ma yakrahuhu, kalau tidak sesuai harapannya, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala hal yang enak maupun tak enak. Syukuri aja, ketika syukur itu telah kita terima, maka itulah yang akan membuat anak-anak kita bisa menerima kita. Dan ada satu doa penting sebagai penutup yang Rasul ajarkan kepada Muaz bin Jabal. Apa kata Rasul? Wahai sahabatku, ini kasih ke anaknya juga nanti. Kalau habis sholat, apa yang dibaca? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Syekh Muhammad Bakar Ismail dalam kitab Wasyair Rasul menguraikan makna ini. Menarik sekali kalimat ini. Apa? Ya Allah, berilah saya kemampuan untuk ingat kepadamu, dan ingat itu menuntun saya bersyukur kepadamu, dan syukur itu memotivasi saya untuk beribadah dengan kualitas yang terbaik. Demikian Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz, sudah terjawab ya Pak ya. Jadi dua-duanya sama-sama ridho, anaknya diajarin, Bapak juga memberikan contoh. Terima kasih banyak. Kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Syairillah, 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 Baldatul Aulia, Baldatul Assalamualaikum. Saya mau pantun boleh? Si Bayu hobinya main pasir. Kita ngaji yuk. Ayo sama Kiai Munawir ngaji.
tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Bahrul Ulum insyaallah mudah-mudahan selalu mendapat syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal alamin. Saya Munawir Ngacir. Tidak sendirian, saya ditemani oleh bintang tamu kita yaitu Profesor Dr. Kiai Haji David Ali. Allah ya karim. Pakai kacamatanya baru, Bu. Waduh, biar sama Kiai kan kacamata terus. Di sini banyak ibu-ibu pakai kacamata semua. Iya, sebetulnya istri saya nggak suka kalau saya pakai kacamata. Kenapa? Saya bangun tidur nyari kacamata. Bukan lihat istri ya? Iya. Ya Allah. Ya Allah. Kiai, hari ini Kiai kelihatan matching banget, bajunya biru, sarungnya biru. Alhamdulillah. Bajunya beli di mana? Biasa. Di mana? Sponsor. Allah. Enaknya gitu Bu, jadi Kiai Munawir. Hari ini bajunya lain, besok lain lagi, besoknya lain lagi. Tapi kalau untuk urusan istri? Jangan ditanya. Apa tuh? DWK. Kita nggak berdua nih. Iya. Saya mau sapa dulu ya. Sapa dulu deh. Yang ganteng banget. Waduh ya Allah. Ganteng. Masya Allah. Makan sekunteng dicampur kecap. Cakep. Orang ganteng emang mantap. Biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak jenengannya sopo Pak? Abdul Syukur. Asli dari mana Pak? Dari Garut. Garut kumaha darama? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayah anu pamajikan? Ayah kan. Maaf Pak, taunya cuma itu doang bahasa Sundanya. Maafin. Ya Allah, lah kan kita ini promosi biasa gitu kan. Alhamdulillah. Nah para pemirsa, kita mau ngaji bareng dengan Bapak Abdus Syukur. Syukur. Kita ngaji bareng-bareng ya Beya. Pak ngaji bareng-bareng ya. Saya bacain surah Ar-Rahman ayat terakhir. Malam terakhir. Allah. Silakan Beh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bapak Abdus Syukur Masya Allah. Kalau serius bacanya apalagi makhrajul hurufnya sudah cakep. Pokoknya tinggal nunggu. Nunggu apa? Ya nunggu pahala. Kira nunggu waktunya. Makanya setiap huruf nanti akan bertanggung jawab apa yang dibaca. Allah. Kan ada imam. Senangnya kulhu mulu ya. Iya. Di sini begitu Pak. Jamannya banyak. Jamannya banyak. Ya iya. Sahabat kan pernah ada yang kulhu, besok maghrib kulhu lagi. Dan surah Al-Ikhlas itu minta pertanggungjawaban kepada Allah bahwa surah itu karena sebab dicintai. Allah. Oh, tapi jangan kulhu mulu, Bo. Ya boleh, tapi yang lain juga dibaca ya. Insya Allah. Ma 1, 2, 3. Ma. Pa. Pak Abdul Syukur. Serius bener kesini. Coba. Biar ngelihat kan kalau ngaji kudu talaki ya. Ya. Kudu di depan guru ya.
biar ada kenasaban keilmuan ilmunya dari guru ya. Minimal kalau nggak sama ya agak mirip-mirip ya. Biar ada tanggung jawab nanti guru ini ilmunya nyambung. Nyambung, iya. Ya. Coba. Ya Pak. Ya. Ya Pak ya. Iya. Apa? Dilihatin. Pemirsa, yuk kita baca yang terakhir surah Ar-Rahman ayat yang terakhir ya. Biar nanti di rumah pun juga bisa praktekkan. Bukan karena saya mengingkari ayat yang sebelumnya, enggak, karena sering dibahas kan begitu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Pak, kadang-kadang kita umurnya udah tua, betul? Baca Qur'annya belum bisa, orang sono, bukan orang sini ya. Kalau orang sini mah? Bagus. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, coba kita yang mau baca, ibu nih yang baju merah. Baju merah ini. Nah, itu namanya anggur merah. Anggur merah. Suami nganggur, bininya marah-marah. Ayo coba Bu, ibu siapa namanya? Ibu Eli. Oh, siji loro telu. Langsung Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Lagi yang lain, bapak-bapaknya. Bapak-bapak. Mau coba. Ganteng. Yang di belakang kali ya Pak ya. Belakang coba yang belakang. Coba belakang, coba. Siapa ya? Nah Pak. Nah ini Bapak. Ya. Kurang jelas ya bacanya, matanya kurang jelas. Oh gitu. Atau bapak-bapak. Ya, coba. Agak berdiri sedikit. 1, setengah berdiri. Iya. 1, 2, 3. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Nah perhatikan pemirsa. Intinya nanti kita baca Al-Quran nih Pak. Ya. Kita kan baca Al-Quran. Setiap hurufnya nanti di akhirat akan minta pertanggungjawaban huruf per hurufnya kepada yang baca. Makanya Al-Quran itu memberikan syafaat kepada yang baca. Alhamdulillah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Berarti buat obat juga buat kita ya. Lagi sakit hati, kadang-kadang diomelin baca Quran bismillahirrahmanirrahim begitu ya, karena obat buat kita ya, insya Allah. Tabaraka ini asalnya barokah yubariku ya, tabarok ini kan bentuknya kalimat fi'il. Kalau makanya orang yang bisa membaca Al-Quran taksinya bagus, makanya wajib belajar ilmu nahwu sorof. Apalagi yang hamlatul Quran tuh, yang hafal Al-Quran. Kenapa? Karena biar nanti bacanya pas wakof ibtidanya, pas wakofnya itu ngerti kata per katanya. Makanya kita sibukin yuk dengan Al-Quran. Jangan nyibukin Allah kata siapa? Orang tetangga kadang-kadang beli kulkas kedinginan ya enggak? Beli motor masuk rumah sakit. Beli mobil mati. Nah, ini adalah kalimat fi'il. Kalimat fi'il itu adalah kata kerja, berarti harus ada fa'ilnya. Itu kalau menurut ilmu nahwu sorof. Nah, baknya ini ada harokat berdiri, berarti harus dibaca huruf panjang ada 3, ada 2, bagaimana nih? Ada alif, wawu, i. Kemudian ismun di sini adalah menjadi fa'il. Asal katanya adalah bentuknya isim ismun. Karena dimudhofkan bentuk kata kalimat majmuk, maka menjadi ismu rabbika. Kenapa rabbi? Karena menjadi mudhofun ilaih. Ngerti apa kagak nih?
Ngerti. Boro-boro Pak Ustadz mikirin utang banyak. Tuh. Kemudian Zil Jalali ini namanya apa namanya? Mudhof dengan dorof. Ini apalagi dorof lagi nggak ngerti, semasa bodoh lah. Lah iya Bu. Zil Jala. Ini al jalali ini kan menjadikan mudhofun ilaih. Ini al jalal berarti namanya alif lam samsi. Alif lam samsi. Kalau alif lam samsi apa alif lam komariah nih? Nah, ini ada komariah, ada samsiah. Yang ini adalah komari. Iya, ini kan dibaca lamnya kan. Kalau komariah artinya rembulan bersinar lagi. Nah, kok jadi? Lah kan namanya ngacir ya kan? Ngaji ceria. Saya tahu orang kalau di sini ngaji makan getuk daun yang lembrek. Apa itu? Yang ngaji ngatuk bibirnya doble. Terus kemudian, nah saya kembali kepada lafal yang kedua, ismu. Ini ada namanya hamzah was. Nih. Mau ngomong kenceng takut salah. Ya Allah, hamzah was. Di dalam tulisan ada, tapi ketika dibaca tidak ada. Ingat-ingat tuh. Di dalam tulisan ada, tapi di bacaan enggak ada. Paham Bu? Alah puyeng Pak Ustadz, mikirin hanya pasal hamzah kotok, ketepen aja puyeng. Ya Allah. Nah di sini kenapa alifnya apa hamzahnya? Ketika di tengah itu hamzahnya tidak terbat. Tapi kalau di awal, di permula dibaca. Kecuali nih kalau hamzah kotok kan ngikutin wazan. Wazannya kalimah fi'il yaitu akroma yukrimu ikroman. Kalau di dalam ilmu amsilatut tasyrifiyah itu kalau di tasrif begini kalau hamzah kotok. Akroma yukrimu ikroman mukroman mukrimun mukramun akrim la tukrim mukromun mikromun. Ngerti apa kagak nih? Kagak. Subhanallah. Tetap kalau hamzahnya kebaca. Kalau hamzah koto itu apa? Hamzah yang ngikutin asli lafalnya. Bukan zaidah, bukan tambah. Understand? Yes. Dia terus kalau udah lah. Ya Allah. Bu, mau kemana Bu? Nah kemudian Rabbi ini adalah dua kata ditumpuk. Namanya mudho'af. Rabbaba yurabbibu. Kan begitu kan? Nah kemudian karena hurufnya sama maka dimudho'afkan. Jadikan satu maka ditambah dengan Understand? Yes. Understand? Yes. Di belakang longo begini aja ya Allah. Gimana Bapak Abdul Syakur, saya kepengen dicoba ayat yang terakhir. Tabarakas murab. Yuk 1, 2, 3. Tabarakas murabbika dzil jalali wal ikram. Sadaqallahul azim. Nih mudah-mudahan kesimpulannya perbedaannya antara hamzah kotok dan hamzah wasol. Kalau di tengah hamzah wasol ada tulisan tapi di bacaan tidak terbat. Understand? Yes. Kalau hamzah kotok mau di tengah, mau di awal, mau di akhir tetap dibat. Understand? Yes. Oke. Kira-kira begitulah. Terus? Udah. Ayo pulang. Ayo pulang aja. Makasih banyak ya ibu-ibu. Tapi saya terinspirasi karena pas di akhir ayat ini setiap dari awal sampai akhir ini mudah-mudahan memberikan syafaat buat kita semuanya. Amin. Terutama kepada pemirsa dan jamaah Bahrul Ulum. Oke. Mudah-mudahan diberikan syafaat dengan ayat-ayat. Amin. Coba yang terakhir sama-sama kita bacakan yuk. Kiai pimpin yuk. Silakan Pak. Yuk ibu-ibu bapaknya. Perhatikan. Ya. Tabarakas. Saya dulu.
Tabarakas Rabbika zil jalali wal ikram. 1, 2, 3. Tabarakas Rabbika dzil jalali wal ikram. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Buah jeruk, buah delima. Cakep. Biar Eke buruk tapi jangan kau hina. Ya. Terima kasih banyak ya ilmunya. Terima kasih banyak bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga saudara-saudaraku pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Tadi kita sudah belajar mengaji bersama dan insya Allah semoga ilmunya bermanfaat. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran, baca terus Al-Quran. Masih belum bisa, belajar terus selama hayat masih di kandung badan. Insya Allah kita akan bisa menjadi hamba-hamba Allah yang tidak hanya pandai membacanya, tapi juga bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan berdoa bersama dengan guru-guru kita. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak guru-guruku sudah hadir di sini. Terima kasih banyak pemirsa dan juga ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di Masjid Bahrul Ulum Puspitek Tangerang Selatan. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh guru-guru kita pada kesempatan kali ini menjadi pembelajaran penting bagi kita untuk senantiasa pada saat diuji dengan kesulitan, berapa besar pun masalah yang kita hadapi, yakin ada Allah bersama dengan kita. Dan insya Allah jika kita ridho, Allah akan bukakan jalan keluar kepada kita. Dan mudah-mudahan semua permasalahan bisa selesai dan juga hidup kita juga termasuk orang-orang yang bisa menjadi orang yang bermanfaat dalam menjalankan kehidupan dan tenang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya David Ali undur diri. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.